Suster, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang hadir di dalam gereja maupun yang mengikuti perayaan secara live streaming. Godaan bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau Injil yang kita dengarkan hari ini berkisah bagaimana Yesus yang berpuasa 40 hari lamanya, ia mengalami cobaan dan godaan. Kita pun tanpa kita sadari, mudah sekali untuk menghadapi godaan dan cobaan. Ketika saya pergi ke kota melewati perempatan lampu merah, dan ketika lampu sudah mulai kuning, tanda hati-hati, harusnya perlahan. Ada godaan untuk ingin cepat-cepat melewati supaya tidak kena lampu merah. Ada godaan untuk ingin cepat-cepat sehingga membawa motor atau mobil itu lebih cepat. Tanpa kita sadari, kita seringkali dihadapkan pada godaan-godaan dan tantangan. Kebetulan yang tugas kur hari ini SMA Virgo Fidelis, dan saya lulusan SMA Virgo Fidelis tahun 99. Apa godaan ketika saya sekolah di lembaga pendidikan Virgo Fidelis? Saya melihat sekolah Katolik itu sekolah yang tertib, disiplin, dan tegas. Maka godaan sebagai siswa yang sekolah di sana adalah keinginan untuk melanggar aturan, keinginan untuk membolos, keinginan untuk tidak ikut pelajaran di kelas, tapi lari ke kantin atau lari ke UKS dengan alasan sakit. Padahal sebenarnya tidak ada sakit, tapi karena malas, lalu akhirnya tergoda. Lain lagi dengan pengalaman hidup kita dalam membangun keluarga. Apa godaan terbesar dari hidup perkawinan? Adalah berlaku tidak setia dengan pasangan. Apa godaan kami sebagai para biarawan-biarawati religius yang menghidupi kaul-kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan? Adalah berlaku tidak setia. Begitu juga dengan muda-mudi yang sedang berpacaran. Ada godaan untuk tidak setia. Dek, kamu di mana aja toh, kok tak telepon, tak WA, enggak balas-balas. Sebentar, aku sedang sibuk. Ya udah, kita putus saja. Mas, kamu di mana toh? Kok seharian enggak kelihatan? Aku sedang ikut lomba online, game online. Ya udah, kita putus saja, wong kamu sibuk dengan hobimu. Yesus mengalami cobaan dan godaan pada saat ia ada dalam situasi kesulitan, limit keterbatasan. Dalam situasi lapar, ia ditantang dan dicoba oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, yang seharusnya dia bisa karena dia putra Allah. Tetapi hal itu ia tidak lakukan. Ia tetap mencoba untuk setia. Hal yang sama ketika ia dihadapkan pada kemewahan duniawi dan diminta untuk menyembah, ia juga tidak melakukannya dan memilih untuk setia. Dan ketika dicobai untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, ia tidak melakukannya karena ia memilih setia. Setia pada tugas perutusannya, setia pada identitasnya sebagai anak Allah.
Rahmat kesetiaan inilah yang kita mohonkan pada Tuhan selama masa Prapaskah ini. Bagaimana saya setia pada panggilan hidup saya masing-masing. Bagaimana saya setia pada tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai seorang imam dan religius. Bacaan pertama kita dengarkan bersama bagaimana bangsa Israel yang menyadari Allah itu setia menyertai bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir keluar sampai memiliki tanah yang berlimpah susu dan madu. Apakah bangsa Israel juga pernah berlaku tidak setia? Pernah. Bangsa Israel pernah mencoba untuk lari dari Allah. Pernah memaki-maki Allah, memarahi Allah, menggerutu pada Allah. Pernah menyembah dewa-dewa lain. Tetapi akhirnya bangsa Israel kembali kepada Allah. Apa yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini? Yesus mampu mengatasi godaan-godaannya karena Ia setia. Ia setia pada janjinya, Ia setia pada tugas perutusannya. Bangsa Israel yang kendati pernah berlaku tidak setia, akhirnya kembali kepada Allah karena menyadari Allah menyelamatkan bangsa Israel. Maka panggilan hidup kita, perutusan kita hari ini, kita diajak untuk setia pada panggilan diri kita masing-masing, pada pilihan hidup kita masing-masing. Ketika saya telah memilih menjadi seorang imam, seorang religius, maka saya akan menghidupi rahmat kesetiaan itu dengan melaksanakan tugas-tugas saya dengan sepenuh hati. Ketika saya telah memilih membangun hidup perkawinan, memutuskan diri untuk berkeluarga, maka saya akan berlaku setia dengan pasangan saya sampai akhir. Semoga rahmat Allah membantu kita sepanjang 40 hari ini, sepanjang masa Prapaskah ini, untuk menghidupi kesetiaan kita pada iman kita akan Yesus Kristus, pada tugas dan perutusan, dan pada panggilan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.